Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu berharap kalian tetap sehat, tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang happy, agar pelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa uh, diserap dengan baik, gitu ya. So today we are going to learn about intention. Lesson 3 ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mendengar listening tentang intention, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang intention itu sendiri. Sebenarnya intention dan plan itu sama ya, cuma dalam penggunaannya itu berbeda, sedikit berbeda. Jadi kalau intention sendiri itu biasanya kalian sebutnya dengan niat, kalau plan itu kalian menyebutnya dengan rencana kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kita lihat dulu meaningnya atau artinya. Expression intentions means words or sentences to state our plans or something that we intended to do in the future. Jadi, maksudnya adalah kata-kata atau kalimat yang biasa kita gunakan untuk menjelaskan rencana atau sesuatu yang hendak kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi, biasanya kalau kita mempunyai niat, baru itu akan diikuti dengan rencana. Tapi kedua-duanya adalah hal yang sama, yaitu yang akan dilakukan pada masa mendatang. Artinya belum terlaksana karena ini masih rencana ya. Contohnya nih, Ibu punya uang 10.000. Kemudian Ibu bertanya sama kalian, Fahri, this is $10 gitu kan. Kemudian what are you going to do when I give you $10? Contohnya, apa yang akan kamu lakukan dengan uang 10.000 ini? Kemudian Fahri menjawab, I'm going to the cafeteria. Saya akan pergi ke kantin contohnya. Nah, ketika Ibu memberikan uang tersebut, kemudian Fahri menjawab dia akan pergi ke kantin. Hal inilah yang disebut dengan intention atau niat atau rencana, namun belum terlaksana. Gitu ya. Jadi kalau kalian contohnya lagi ingin pergi ke rumah paman, saya besok akan pergi ke rumah paman. Itu kan masih besok, berarti belum dilaksanakan karena itu masih niat atau rencana. Dan rencana itu bisa terjadi atau bisa juga tidak terjadi. Begitu ya teman-teman, mengerti? Ya, jadi kalau intention itu niat, kalau plan itu rencana. Tapi sama-sama suatu hal yang belum dikerjakan karena masih mendatang rencananya. Dan itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan niat or intention or plan, kita memiliki 3 ekspresi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah be going to, kemudian yang kedua adalah will, dan yang ketiga adalah would like to. Jadi untuk yang pertama, Ibu akan membahas tentang be going to. Pada dasarnya be going to, will or shall itu dan would like to artinya sama, yang artinya adalah akan ya, akan. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang be going to. Be going to memiliki kesamaan dengan will or shall pada simple future. Bedanya adalah be going to adalah aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang yang sudah direncanakan atau diprogram. Jadi be going to itu adalah suatu kata yang akan kamu rencanakan pada masa mendatang, tapi sudah diprogram atau sudah direncanakan. Contohnya, atau kita lihat dulu formulanya atau rumusnya. Yang pertama adalah subject plus be is MR plus going to plus verb 1.
Jadi ada subjek, ada be di sini maksudnya to be yang terdiri dari is, am, are, kemudian kalian menambahkan going to dan verb 1. Kalau is maka to be-nya maka subjeknya apa? Yes, he is. Kemudian she is. Kemudian apa lagi? It is. Kemudian kalau am, maka subjeknya apa? Yes, I. Maka I am going to bla bla bla. Kemudian are. Kalau are ada apa saja? Yes, ada you. Jadi contohnya you are going to verb 1 bla bla bla. Kemudian they are going to bla bla bla. Begitu ya. Paham kan maksudnya? Ini sudah pastinya sudah hafal. Jadi be itu tergantung dengan subjeknya. Kalau subjeknya he, maka kalian memakai is. He is going to. Nah, kita lihat contohnya. I am going to get married soon. Ya, I am going to get married soon. Saya akan, ya, going to artinya akan. Saya akan menikah secepatnya. Ini sudah terjadi belum? Belum, karena masih rencana gitu ya. Kemudian nomor 2, Sheila is going to buy a new perfume next week. Kenapa ini pakai is to be-nya? Karena Sheila ini penggantinya apa? Ya, she. Maka kalau she to be-nya adalah is. Jadinya she is going to buy a new perfume next week. Dia akan membeli sebuah parfum baru minggu depan. Good. Nomor 3 contohnya, they are going to Mount Bromo next week. Mereka akan kemana? Pergi ke Gunung Bromo minggu depan. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kemudian yang kedua pakai will. Jadi yang pertama tadi going to, sesuatu hal yang sudah kita rencanakan, sekarang kita pakai will. Will adalah untuk mengungkapkan keputusan masa depan yang dibuat saat itu juga, atau melakukan keputusan secara spontan atau tidak direncanakan sebelumnya. Gitu ya. Nah, kembali lagi, kalau seandainya ibu memberikan kalian tiba-tiba uang 10.000. Kemudian ibu bertanya lagi, Nova, what will you do when I give you $10? Contohnya. Nova, apa yang akan kamu lakukan ketika ibu memberikan kamu uang 10.000 contohnya. Dan itu tidak disangka-sangka, tiba-tiba ibu ngomong gitu ke Nova. Nova tidak ada rencana. Kemudian Nova akan menjawab, I will buy some food. Gitu. Saya akan memberi beberapa makanan. Nah, ketika Nova tadi ngomong, itu dia secara spontan atau secara tidak direncanakan. Maka dia memakai will. Ya. Jadi kalau will itu intinya tidak direncanakan atau secara spontan. Kalau going to tadi itu sudah direncanakan. Mengerti ya? Rumusnya subject plus will plus verb 1. Ini mudah sekali ya. I will continue my study to university. Contohnya, saya akan melanjutkan belajar saya ke universitas. Jadi ini secara tidak sengaja atau secara tidak direncanakan. Kemudian she will go to her cousin's house. Dia akan pergi ke rumah sepupunya. Begitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir, kita menggunakan would like. Kalau tadi yang pertama kita going to, kemudian yang kedua will, dan yang terakhir adalah would like. Would like artinya sama, yang artinya akan. Namun ini digunakan biasanya lebih sopan ketika kita gunakan untuk meminta sesuatu atau menawarkan sesuatu. Jadi kalau kalian ingin berbicara yang lebih sopan, kalian bisa menggunakan would like. Kemudian rumusnya subject plus would like to plus verb 1. Mudah kan?
Ibu kasih contoh lagi. My father would like to stay in Jakarta next month. Ayah saya akan tinggal di Jakarta bulan depan. Kemudian yang kedua, I would like to get a ticket for tomorrow afternoon. Saya akan membeli tiket untuk besok siang. Jadi gitu ya. Kalau be going to tadi sudah direncanakan, kalau will secara spontan atau tidak direncanakan, dan penggunaan would like itu biasanya digunakan untuk hal yang lebih sopan. So, next I will give you the example conversation between Ali and Topan. I will read first and then after that let's discuss it together. Ali, hello Topan, what are you going to do this weekend? Topan, I'm going to visit my grandma in Makassar. How about you? Well, I still don't have any plan for this weekend. Why don't you go to Taman Kalong? That's good idea, but I have to do my assignment first. Have you done? No, I have not. I would like to do them this afternoon. Well, can we study together? Yes, of course. Okay, great. I will go to your house at 4 p.m. then. I will be waiting for. Nah, gitu ya. Jadi di sini adalah percakapan antara Ali sama Topan. Kita lihat dulu percakapan di sini. Yang pertama, halo Topan, what are you going to do this weekend? Apa yang akan kamu lakukan minggu ini? Nah, berarti ini adalah menanyakan tentang plan ya. Ini going to. Karena going to, maka dia juga harus menjawabnya dengan going to. I am going, yes kan? I am going to visit my grandma in Makassar. How about you? Saya akan mengunjungi nenek saya di Makassar. Bagaimana denganmu? Gitu. Nah, dia bertanya seperti ini atau ngomong seperti ini karena dia sudah memiliki rencana pakai I'm going to. Well, I still don't have any plan for this weekend. Saya tidak sejujurnya saya tidak punya rencana untuk minggu ini. Why don't you go to Taman Kalong? Kenapa kamu nggak pergi ke Taman Kalong? That's good idea, but I have to do my assignment first. Have you done? Ide yang bagus, tetapi saya harus menyelesaikan tugas saya pertama. Apakah kamu sudah selesai? Gitu ya. No, I have not. I would like to do them this afternoon. Saya belum selesai. Saya akan menyelesaikannya siang ini. Well, can we study together? Bisakah kita belajar bersama-sama? Ya, tentu saja. Okay, great. I will go to your house at 4 p.m. then. Saya akan pergi ke rumahmu jam 4 sore. Kemudian, I will be waiting for. Saya akan menunggu. Jadi kalau pernyataannya will, juga belakangnya will. Gitu. Begitu ya teman-teman. Sejauh ini mengerti? Nah, kita hari ini sudah belajar tentang intention or plan. Jadi ada 3 yang kita bisa gunakan untuk menunjukkan expression intention atau plan. Yang pertama pakai apa tadi? Going to. Yang kedua pakai will. Yang ketiga would like. Kalau going to sudah direncanakan, kalau will secara spontan atau tidak direncanakan, dan yang ketiga would like itu digunakan untuk yang lebih sopan. Begitu ya? Okay, I think that's all. If there is no question, Ibu berharap kalian tetap sehat, tetap dalam keadaan yang baik. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan ke Ibu ya. See you on the next meeting. Bye.